Hai sahabat tanah air. Kamboja, negeri kedamaian dan kemakmuran. Itulah arti Kamboja dari bahasa Sanskerta. Negara ini pernah menduduki masa jayanya dan sempat menjadi pusat peradaban pada abad ke-12. Terbukti dari situs peninggalan sejarah yang dapat dilihat sampai hari ini. Wilayah ini juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan wilayah Jawa pada zaman Kerajaan Sailendra. Namun pada era modern negara ini sempat mengalami perang saudara, hingga terjadinya tindakan pembantaian oleh rezim pemerintahan, yang menimbulkan jutaan nyawa melayang karena menjadi korban nafsu kekuasaan. Karena hal tersebut, negara ini mendapat julukan Hell on Earth atau neraka di bumi atau neraka dunia. Lebih lengkap tentang negara Kamboja, inilah sejarah dan fakta-fakta negara Kamboja. Tonton sampai akhir agar tak salah paham. Kamboja atau Kerajaan Kamboja adalah negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Kamboja adalah salah satu negara di Asia Tenggara dengan luas wilayah sekitar 181.035 km persegi. Negara ini berbatasan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti negara Thailand di utara dan bagian baratnya, dengan Laos di timur laut, dan dengan negara Vietnam di bagian timur dan tenggara. Negara Kamboja memiliki populasi sekitar 15.288.489 jiwa. Jumlah tersebut berdasarkan hasil survei tahun 2019. Dengan mayoritas mencapai 97% dari jumlah penduduknya memeluk agama Buddha. Khususnya Buddha Theravada yang secara harfiah berarti ajaran sesepuh, yang juga merupakan bentuk ajaran Buddha paling tua. Dan kebanyakan penganutnya berasal dari Asia Tenggara seperti Sri Lanka, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand. Negara Kamboja beribu kota di kota Phnom Penh. Selain menjadi ibu kota, kota Phnom Penh adalah kota terbesar di negara tersebut. Dan kota ini dijadikan sebagai pusat politik, ekonomi, dan juga pusat kebudayaan di negara tersebut. Ekonomi Kamboja untuk saat ini diklasifikasikan oleh World Bank Group sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah, dan di antara 69 negara yang memiliki data yang sebanding. Kamboja berada di peringkat keempat dalam hal pengurangan kemiskinan tercepat di dunia dari tahun 2004 sampai 2008. Industri garmen atau tekstil adalah penyumbang terbesar negara Kamboja, dan sekitar 80% penghasilan dari negara Kamboja berasal dari industri tersebut. Selain tekstil, industri pariwisata adalah sumber pendapatan terbesar kedua negara Kamboja. Orang-orang Kamboja menyebut negara mereka sebagai Isro Khmer yang berarti tanah Khmer. Bendera Kamboja adalah satu-satunya bendera negara di dunia yang terdapat gambar gedung di dalamnya. Orang-orang Kamboja berbicara menggunakan bahasa Khmer yang juga merupakan bahasa resmi di negara Kamboja. Nama resmi dari negara Kamboja sering mengalami perubahan, bahkan hampir setiap periode penguasa nama Kamboja berubah. Negara ini pernah bernama Kerajaan Kamboja, Republik Khmer Demokratis Kampuchea, Republik Rakyat Kampuchea, Negara Kamboja, Kerajaan Kamboja. Bisa dikatakan bahwa Kamboja adalah salah satu negara termuda berdasarkan usia rata-rata dari penduduknya, karena sekitar 50% usia dari penduduk di negara ini adalah di bawah 20 tahun. Salah satu tradisi Kamboja adalah tidak merayakan hari kelahiran, bahkan orang-orang tua di sana banyak yang tidak tahu tanggal kelahirannya. Untuk mata uang resmi negara Kamboja adalah rial, namun karena nilainya yang sangat rendah dan tingkat devaluasi terus-menerus, negara ini telah mengadopsi dolar Amerika sebagai salah satu alat tukar di negara Kamboja. Sejarah Kamboja. Kerajaan Funan atau Nokor Penom adalah nama yang diberikan oleh kartografer atau ahli geografi dan penulis catatan sejarah kuno dari Cina. Dalam catatannya, kerajaan ini adalah kerajaan terorganisir pertama di wilayah Kamboja dan Vietnam, yang ditandai oleh populasi yang tinggi dan pusat kota serta surplus dari produksi pangannya.
Kerajaan tersebut berlokasi di daratan Asia Tenggara yang berpusat di Delta Mekong. Wilayah Vietnam pada masa sekarang terletak di barat daya Sungai Mekong. Kerajaan ini berdiri sejak abad pertama Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Sekitar abad ke-6, wilayah ini kemudian berada di bawah kekuasaan Kerajaan Chenla atau Senla, yang pada awalnya merupakan kerajaan di bawah Kerajaan Funan. Tetapi di bawah pemerintahan Mahendravarman, Chenla berhasil menaklukkan Funan dan memperoleh kemerdekaannya. Sekitar tahun 700-an kerajaan ini terpecah menjadi bagian selatan dan bagian utara. Pada abad ke-8, wilayah Chenla jatuh ke tangan dinasti Sailendra dari Jawa. Raja-raja terakhir kerajaan itu terbunuh, dan pemerintahan dimasukkan ke dalam kerajaan Jawa sekitar tahun 790 Masehi. Menjelang akhir abad ke-8, Pangeran Jayavarman II kembali ke tanah kelahirannya, diperkirakan dia kembali dari Jawa. Pangeran Jayavarman II berhasil mengalahkan raja-raja kerajaan kecil di wilayah tersebut dan kemudian mendirikan kerajaan Khmer atau kerajaan Angkor. Setelah menjadi kerajaan besar, pada 802 Masehi Jayavarman II mendeklarasikan kemerdekaan dari Jawa dan memproklamirkan dirinya sebagai Devaraja atau Dewa Raja atau Raja Universal, yang menempatkannya sebagai Cakravartin atau penguasa alam semesta. Kekaisaran Khmer adalah kekaisaran terbesar di Asia Tenggara selama abad ke-12. Pusat kekuasaannya terletak di Angkor. Pada abad ke-14, Kekaisaran Khmer mengalami kemunduran yang panjang dan masa yang sulit. Kemunduran ini menurut para sejarawan disebabkan oleh adanya konversi agama dari Hindu Vaishnavite Shivaite ke Buddhisme Theravada, yang mempengaruhi sistem sosial dan politik. Perebutan kekuasaan internal yang terus-menerus antara para pangeran, pemberontakan massal, invasi asing, wabah, dan gangguan ekologis. Hingga pada sekitar tahun 1430-an Kerajaan Ayutthaya atau dikenal juga Kerajaan Ayodhya yang merupakan pendahulu Thailand modern berhasil mengalahkan dan menaklukkan kerajaan tersebut, dan membuat Kerajaan Khmer kehilangan sebagian besar wilayahnya. Selama abad ke-19, Kerajaan Kamboja telah direduksi menjadi negara bawahan Kerajaan Siam yang telah menganeksasi provinsi-provinsi wilayah barat termasuk Angkor. Sementara pengaruh yang tumbuh dari dinasti Nguyen Vietnam mengancam bagian timur negara tersebut. Pada tahun 1862 Raja Norodom dari Kamboja meminta protektorat Prancis atas kerajaannya. Protektorat terjadi pada 1867 dan Kamboja diintegrasikan ke dalam Persatuan Indochina Prancis pada tahun 1887 bersama dengan koloni dan protektorat Prancis di Vietnam. Pada tahun 1949 Kamboja diberikan pemerintahan sendiri di dalam Uni Prancis dan status protektoratnya dihapuskan. Kamboja kemudian memperoleh kemerdekaannya, dan hari kemerdekaan dirayakan pada tanggal 9 November 1953. Pada tahun 1970, saat Raja Norodom Sihanouk mengunjungi Beijing, pemerintahannya digulingkan oleh kudeta militer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jenderal Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang merupakan aliansi pro-Amerika. Kemudian Raja Norodom memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yaitu para anggota dari Partai Komunis Kamboja dengan tujuan untuk mengambil alih kembali tahtanya. Hal inilah yang memicu terjadinya Perang Saudara di Kamboja. Di tahun 1975, Khmer Merah akhirnya berhasil menguasai Kamboja dan mengubah sistem kerajaan menjadi Republik Demokratik Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot. Mereka dengan segera memindahkan masyarakat perkotaan ke wilayah pedesaan untuk dipekerjakan di pertanian kolektif. Mereka berusaha membangun kembali pertanian negara itu dengan model abad ke-11. Mereka menolak pengobatan barat dan apapun yang dilakukan oleh bangsa barat, yang berakibat rakyat Kamboja kelaparan dan tidak ada obat-obatan di Kamboja. Diperkirakan ada sekitar 2-3 juta orang terbunuh oleh rezim ini. Pada November 1978, Vietnam menyerbu Kamboja untuk menghentikan genosida besar-besaran yang terjadi di Kamboja. Upaya perdamaian dimulai pada tahun 1989 di Paris, yang akhirnya menghasilkan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Paris pada tanggal 23 Oktober 1991 dan menandai akhir dari Perang Kamboja-Vietnam. Itulah tadi sedikit rangkuman sejarah tentang negara Kamboja yang dijuluki negara dunia. Berminatkah kalian datang berwisata ke sana?